Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai kata pepatah, terkenal berkata sayang, kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Wadaw. Maka perkenalkan kami kelompok sejarah Kerajaan Kediri yang beranggotakan saya Faturido, siswa SMA Negeri Kota 1 Bogor, kelas 10 MIPA 6, dan rekan saya Joy Adelaide, siswa SMA Negeri 1 Kota Bogor, kelas 10 MIPA 6. Nah, di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai materi hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, David Mokuloh mengatakan bahwa sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Maka pada kesempatan hari ini, izinkan kami menjelaskan mengenai salah satu kerajaan bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-12 tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri ini bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Nah, pembagian kerajaan ini itu dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Lalu, wilayah kerajaan Erlangga pun dikenalnya sebagai Kahuripan. Nah, pembagian kerajaan itu dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenalnya sebagai Kerajaan Jenggala atau yang dipimpin oleh Raja Erlangga Kahuripan dan Panjalu Kediri. Nah, kerajaan ini itu dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahakasubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Pada masa awal perkembangan ini, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Lalu Prasasti Turun Hyang II yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Erlangga juga. Nah, tapi pada Prasasti Sirih Keting tahun 1104 ini, sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu itu mulai diketahui oleh banyak orang atas nama Sri Jayawarsa. Nah, sebelum Sri Jayawarsa itu hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Lalu ditilik letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri itu berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang ini. Nah, pusat Kerajaan Kediri juga tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang waktu itu dan masa itu tuh sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Ya, sekarang silsilah Kerajaan Kediri. Raja-raja yang pernah memerintah Kediri, seperti yang ada di tampilan tersebut. Yang pertama ada Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa, Raja Bambaswara, Sri Jayabaya, Sri Saweswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Kediri. Pertama, Raja Sri Samarawijaya. Itu merupakan raja pertama di Kerajaan Kediri yang memerintah sejak tahun 1042. Gelar lengkapnya ialah Sri Samarawijaya Dharmaspurna Wahana Teguh Tunggadewa. Pada masa pemerintahan Airlangga dan raja-raja sebelumnya, jabatan tertinggi sesudah raja adalah Rakian Mahamantri. Jabatan ini identik dengan putra mahkota, sehingga pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja ya. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Airlangga sejak tahun 1221 ya sampai 1035, yang menjabat sebagai Rakian Mahamantri adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Sedangkan pada prasasti Pucangan muncul nama baru, yaitu Samarawijaya sebagai Rakian Mahamantri. Sanggrama Wijaya Tunggadewi identik dengan putri sulung Airlangga dalam Serat Calon Arang yang mengundurkan diri menjadi petapa bernama Dewa Kili Suci. Dalam kisah tersebut, Dewa Kili Suci diberitakan memiliki 2 orang adik laki-laki. Dengan demikian itu, Samarawijaya dipastikan adalah adik Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Pemerintahan Samarawijaya di Kediri dikenal sebagai masa kegelapan ya, karena pada masa itu ia tidak meninggalkan bukti prestasi sama sekali. Lalu ia naik tahta dipastikan pada tahun 1042, karena pada tahun itu Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Akhir pemerintahan Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti.
Prestasi yang menyebutkan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prestasi Sirah Kiting tahun 1104 yang dikeluarkan oleh Sri Jayawarsa. Tidak jelas nih apakah Sri Jayawarsa adalah pengganti langsung dari Sri Samarawijaya ataukah ada raja lain yang berada di antara keduanya. Setelah itu lalu ada pun Raja Sri Jayabaya, yaitu raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa antara 1135 sampai 1159. Pada masa pemerintahannya ini tuh Kerajaan Kediri mampu mencapai puncak kejayaan. Jayabaya juga termasuk salah satu penguasa di masa lalu yang namanya masih diingat oleh masyarakat hingga saat ini. Alasannya karena ia pernah membuat buku yang isinya ramalan-ramalan atau dikenal sekarang itu sebagai Jangka Jayabaya. Banyak yang meyakini bahwa perwujudan beberapa hal yang terjadi di Indonesia itu adalah perwujudan dari ramalan Jayabaya ini. Nah, Jayabaya juga merupakan raja yang berhasil membuat Kediri bersatu setelah sempat terpecah pasca kematian Erlangga. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana yang memerintah secara adil dan rakyatnya menjadi sangat makmur. Di bawah kekuasaannya tuh wilayah kerajaan kekuasaan Kediri itu hampir mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan kerajaan Ternate. Nah, karena wilayahnya itu begitu luas, bisa dipastikan dong bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan nama kerajaan Kediri terkenal hingga ke Cina. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kou Fu Fei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat di Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur. Sementara hukum juga pun sudah dilakukan secara tegas dan adil. Lalu nama Sri Jayabaya pun kemudian diabadikan dalam kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panulu. Jayabaya diceritakan turun tahta ketika usianya sudah sangat tua. Ia kemudian muksa atau yang disebut melepaskan diri dari ikatan duniawi di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan dan sampai sekarang masih dikunjungi oleh masyarakat. Nah, kemudian ada pun Raja Sri Kertajaya atau yang dikenal sebagai Prabu Kertajaya adalah raja terakhir Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1194 sampai 1222. Selama memerintah, ia dikenal sebagai raja yang sangat kejam hingga membuat para Brahmana dan rakyatnya sangat membencinya. Di akhir kekuasaannya, ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel yang sekaligus menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Sumber-sumber tertulis tentang Raja Kertajaya dapat dari kitab Negara Kertaagama, Prastasti Galunggung, Prastasti Kamulan, Prastasti Palah, Prastasti Biri, dan Prasasti Lawadan. Ya. Raja Kertajaya naik tahta untuk menggantikan Sri Kameswara yang berkuasa di Kediri menjelang akhir abad ke-12. Selama memerintah, raja yang memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sareswara ini yang memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sareswara Tri Wikramawatara Anindita Trenggalanca Digjaya Utunggadewa. Ini dikenal sangat kejam ya. Prabu Kertajaya sering mengklaim bahwa dirinya adalah dewa yang bebas berkehendak sesuka hati. Ia bahkan mewajibkan rakyat termasuk para Brahmana untuk menyembahnya. Ia juga mengatakan bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Hal itu dibuktikan olehnya dengan duduk di atas tombak yang berdiri tanpa jatuh ataupun terluka sedikit pun. Para pendeta Hindu dan Buddha pun menolak perintah raja itu, karena sepanjang sejarahnya tidak ada Brahmana yang menyembah raja. Raja Kertajaya pun tidak ragu untuk menyiksa para Brahmana yang menolak untuk menyembahnya, bahkan hingga mereka meninggal dunia. Nah, di dalam para raton ini, Raja Kertajaya itu juga terkenal dengan sebutan Prabu Dandang Gedis. Disebutkan bahwa para pendeta Hindu dan Buddha yang menolak untuk menyembahnya memilih melarikan diri ke Tumapel guna mencari perlindungan dari Ken Arok. Saat itu tuh Ken Arok adalah penguasa Tumapel yang berniat untuk melepaskan diri dari kerajaan Kediri. Tidak lama setelahnya, para Brahmana merestui Ken Arok sebagai raja di Tumapel, yang kekuasaannya tuh terpisah dari
pengaruh kerajaan Kediri kan. Lalu Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru, nama lain Dewa Siwa, dan segera memimpin pasukannya yang didukung oleh para Brahmana untuk menyerang ke Kediri. Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru dan segera memimpin pasukannya. Pertempuran antara pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan tentara Kediri di bawah pimpinan Mahisa Walungan, adik Raja Kertajaya ini, berlangsung di sebelah utara Ganter, sekitar Malang sekarang. Oleh karena itu, pertempuran itu tersebut dikenal dengan nama Perang Ganter. Dalam pertempuran, para panglima Kediri yaitu Mahisa Walungan dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Menyadari kekalahannya, Raja Kertajaya memilih melarikan diri. Di dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau yang disebut tuh tempat dewa. Sedangkan di Kitab Pararaton menyebut Raja Kertajaya lenyap ke alam kedewaan dan tidak meninggalkan bekas. Peristiwa itu terjadi dan mengakhiri masa kekuasaan Kerajaan Kediri, yang wilayahnya kemudian menjadi bawahan Kerajaan Tumapel atau dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Adapun putra dari Raja Kertajaya, Jayasaba, diangkat Ken Arok sebagai Bupati Kediri pada tahun 1222. Nah, sekarang lanjut ke kehidupan politik. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Dalam persaingan antara Jenggala dan Panjalu, ternyata Panjalu atau Kerajaan Kediri ini yang unggul dan menjadi kerajaan yang besar kekuasaannya. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya. Jayabaya ingin mengembalikan kejayaan seperti masa Erlangga dan berhasil. Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Rencana kerajaan memakai simbol Garuda Mukhah, simbol Airlangga. Pada masa pemerintahannya itu, kasus sastraan diperhatikan. Ya. Empu Seda dan Empu Panuluh mengubah karya sastra Kitab Baratayuda yang menggambarkan peperangan antara Pendawa dan Kurawa, yang untuk menggambarkan peperangan antara Jenggala dan Kediri. Empu Panuluh juga mengubah Kakawin Hariwangsa dan Katot Kacasraya. Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga yang ahli meramal kejadian masa depan, terutama yang akan menimpa tanah Jawa ini. Ramalannya terkenal dengan istilah Jangka Jayabaya. Raja Kediri yang juga memperlihatkan kasus sastraannya ialah Kameswara. Empu Tan Akung menulis kitab Warta Sancaya dan Lubdaka, sedangkan Empu Darmaja menulis kitab Smaradahana. Di dalam kitab Smaradahana ini, Kameswara dipuji-puji sebagai titisan Kamajaya. Permaisurinya ialah Sri Kirana atau Putri Chandra Kirana. Raja Kediri yang terakhir ialah Kertajaya yang pada tahun 1222 kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok, sehingga berakhirlah Kerajaan Kediri dan muncul Kerajaan Singasari. Nah, setelah itu ada kehidupan ekonomi nih. Ditilik dari letaknya ini yang berada di tepi Sungai Brantas dengan sejumlah pelabuhan yang besar, kita bisa mengetahui kan bahwa kehidupan perekonomian Kerajaan Kediri itu didominasi oleh aktivitas perdagangan. Nah, meskipun demikian, masyarakat Kediri juga mengenal peternakan dan pertanian juga pelayaran. Hasil Kerajaan Kediri antara lain beras, kapas, dan ulat sutra. Nah, dan hasil itulah para penghasilan pegawainya dibayarkan dengan menggunakan hasil bumi. Lanjut ke kehidupan sosial budayanya. Kehidupan sosial budaya kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Ringwai Taita yang disusun oleh Chow Kufei pada tahun 1178 Masehi. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya, sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan itu. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada golongan masyarakat pusat atau
golongan masyarakat kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkaran raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Nah, yang kedua ada golongan masyarakat tani daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintah di wilayah tani. Lalu ada juga yang ketiga, yaitu golongan masyarakat non-pemerintahan, yaitu tuh golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wira swasta. Kediri ini tuh memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Lalu di samping itu pun ada 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. Nah, di bidang kebudayaan, khususnya sastra, masa Kahuripan dan Kediri ini sangat berkembang pesat. Antara lain sebagai berikut. Pertama, pada masa Dharma Wangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut kitab Wirataparwa. Dan itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwasasana. Ya. Terus di zaman Airlangga disusun kitab Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa. Lalu, masa Jayabaya berhasil digubah kitab Bharatayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Di samping itu, Empu Panulu juga menulis kitab Hariwangsa dan Katot Kaca Seraya. Setelah itu, masa Kameswara berhasil ditulis kitab Samaradahana oleh Empu Darmaja, kitab Ludaka dan Wertas Sancaya oleh Empu Tan Akung. Nah, sekarang kita sudah masuk di peninggalan Kerajaan Kediri. Ada pula nih peninggalan Kerajaan Kediri berikut seperti yang ada di gambar. Yang pertama tuh ada Candi Penantaran. Nah, dia itu terletak di lereng Gunung Kelut di Blitar dan di Jawa Timur. Lalu di sampingnya gambar yang kedua ada Candi Miragambar yang lokasinya tuh berada di daerah Sumber Gempol, Tulungagung. Lalu di sebelahnya ada juga prasasti, yaitu Prasasti Jaring yang saat ini kita tuh dapat jumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Nah, yang keempat nih ada juga Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang ini tuh sudah menjadi bagian koleksi di Museum Nasional. Lalu yang di sebelahnya ada Kitab Kakawin Bharatayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panulu yang pada tahun 1157 dibuatnya, termasuk juga peninggalan dari Kerajaan Kediri yang cukup sangat terkenal. Isi dari Kitab Bharatayuda ini tuh menceritakan peperangan di antara kaum Kurawa dan kaum Pandawa. Pada saat ini kitab kuno tersebut tuh disimpan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. Nah, sekarang sudah jumpa di akhir acara. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Siang hari minum es selasi. Minumnya pakai es batu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.